Baik, seperti biasa kita buka dengan pembacaan Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa sabil akramin al muhtadin. Wa azwajihi qurratu a'yunil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil summa khususan ila ruhi الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ibu-ibu serta pengajian dan pesantren online. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali via Zoom untuk bersama-sama membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, diakui sebagai umatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia dari dunia sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan pengajian ini dan pembacaan kita terhadap hadis-hadis Nabi ini menjadi saksi kelak sebagai sangu dan perbendaharaan kita di hadapan Allah, serta bukti bahwa kita mencintai Rasulullah dengan cara membaca hadis-hadisnya. Kita akan melanjutkan pembacaan Babu Sholatil Jum'ah, di mana kemarin kita sudah membaca satu hadis dari sholat Jumat, yaitu hadis pertama dari Abdullah bin Umar. Atau belum dibaca, kita baca lagi aja. An Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Annahuma sami'a Rasulullah, bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ala a'wadi mimbarihi, di atas kayu mimbarnya, di atas tangga mimbarnya. Jadi mimbar Nabi ya seperti yang ada di kota Madinah sekarang itu. Meskipun mungkin bukan itu ya, sudah diperbaharui atau kayunya sudah diganti, tapi ukurannya seperti itu, meskipun mungkin belum ada ukiran lebih sederhana, tapi ukurannya kira-kira seperti itu. Bisa ibu-ibu nanti lihat di Google atau di YouTube seperti itu. Yang jelas Nabi memakai mimbar, itu ya, berdasarkan hadis ini. Jadi memakai mimbar itu sunnah. Kalau tidak punya mimbar, ya tidak apa-apa. Yang wajib itu adalah khutbahnya, bukan mimbarnya. Mimbar hanya sunnah. Umpamanya di basement atau di mana, di lantai paling atas sebuah perusahaan mau ngadain sholat Jumat, ya boleh-boleh saja. Tapi nggak ada mimbarnya Ustadz, ya boleh tetap. Layan tahiyanna aqwamun, kata Rasulullah. Sabda Rasul, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Hendaknya hentikan beberapa kaum yang meninggalkan Jumat. Jadi jangan lagi kalian meninggalkan Jumat. Jangan. Karena Jumat itu wajib bagi seorang laki-laki yang sudah baligh, mempunyai akal,
dan dia mustautin. Mustautin itu seorang yang menetap dan tinggal di tempat tersebut, bukan dalam keadaan perjalanan dan bukan orang yang hanya mampir. Kalau yang mampir gimana, Ustaz? Tetap wajib. Tapi nanti kalau di mazhab Syafi'i tidak dihitung atau tidak masuk angka 40. Jadi di mazhab Syafi'i itu kan jumlah sholat Jumat boleh dilaksanakan adalah 40. Kalau di mazhab Maliki 12. Kalau di mazhab Abu Hanifah 3. Nah, kalau ada orang tidak mustautin, bukan penghuni di situ, kemudian ikut sholat, nah, wajib bagi dia untuk sholat Jumat, tapi tidak masuk hitungan, itu yang dimaksudnya. Nah, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu afdolus sholat. Paling afdolnya sholat itu adalah sholat Jumat. Di bawahnya sholat Jumat adalah sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat. Dan sisa sholat yang lain. Aula yakhtimannah. Aula yakhtimannallahu atau Allah akan menutup, menyegel. Ala kulubihim atas hati-hati mereka. Jadi meninggalkan sholat Jumat dengan sadar. Dengan apa? Dengan hujjah. Dengan alasan yang tidak syar'i itu berbahaya. Berbahaya kepada keimanan. Karena Allah bisa mensetempel hatinya termasuk orang yang celaka. Gitu ya. Tsumma la yakununnah minal ghafilin. Kemudian orang tersebut pasti menjadi orang-orang yang lalai. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Salamah bin Al-Aqwa, dan diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah ini cowok ya. Salamah. Buktinya apa? Ada bin, bukan binti. Sini ada Bu Salma. Beda ya. Ini Salamah. Jadi nama Arab itu atau nama sahabat itu banyak memakai tak marbutoh namanya di belakang. Salamah, Talhah, Hamzah, siapa lagi? Abu Ubaidah. Nah, itu semua cowok, laki-laki. Jadi memakai tak marbutoh bukan berarti perempuan. Kalau di Indonesia biasanya kalau sudah pakai tak itu ya, tak marbutoh, tak yang bundar gitu, itu biasanya nama cewek, seperti itu, nama perempuan. Nah, itu belum tentu kalau di Arab. Sehingga saya punya tetangga itu namanya juga Muawiyah, tapi perempuan. Padahal Muawiyah itu sahabat Nabi, laki-laki. Muawiyah bin Abi Sofyan. Tapi ya gitulah, saking apa? Saking lugunya orang kampung, jadi nama perempuan harus ada tak marbutahnya. Kata Salamah bin Al-Aqwa qalah, beliau berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atah. Kami salat bersama Rasul salat Jumat. Tsumma nusarifuh, kemudian kami bubar pulang. Walaysa lil haitani dhillun. Dan tidak ada di samping tembok, di samping apa pagar atau tembok, dhillun itu ada bayang-bayang. Nastazilluh, di mana kami bisa berlindung atau apa
mencari tempat yang berlindung dari matahari itu nastazillu. Makanya payung itu disebut midhallah. Dhallah itu payung. Artinya apa di sini? Kami sholat sementara matahari masih terik di atas kepala. Belum ada bayang-bayang di mana kami bisa berlindung dari sengatan matahari. Ini diambil oleh mazhab Ahmad bin Hambal. Di mazhab Imam Ahmad, sholat Jumat itu waktunya seperti waktu sholat Id, waktu sholat hari raya. Hari raya kurban atau hari raya Idul Fitri. Berarti agak pagi berdasarkan hadis ini. Tapi hanya Imam Ahmad. Selain persis seperti waktunya zuhur. Kapan waktu zuhur? Yaitu ketika matahari sudah bukan di atas kepala, tapi agak bergeser sedikit ke arah barat kalau di Indonesia atau di Malaysia seperti itu ya. Jadi hanya Imam Ahmad yang ngambil hadis ini. Nah, nanti imam yang lain ngambil hadis yang mana yang setelah muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas hadis ini. Wal lafdhu adapun lafadznya lil Bukhari itu milik Imam Al-Bukhari. Terus hadis yang diambil Imam Ahmad ini gimana statusnya? Ya sahih, itu ada di Sahih Bukhari kok. Cuma kata ulama ini dinasakh atau ini di awal-awal Islam seperti itu. Wa fi lafdin di muslimin dan dalam satu lafaz hadis di muslimin dalam riwayat Imam Muslim. Kunna nujammi' ma'ahu. Kami melaksanakan Jumat ma'ahu bersama Nabi. Idza zalatil syamsu tatkala matahari sudah bergeser. Nah ini. Jadi waktu sholat Jumat yang diambil oleh mayoritas ulama selain Imam Ahmad bin Hambal adalah seperti sholat zuhur, yaitu tatkala matahari sudah mulai bergeser ke barat. Summa narji'u. Kemudian kami pulang, natatabba'ul fai'ah. Kami ikut atau mencari-cari fai'. Fai' itu harta perang, artinya pembagian harta rampasan perang seperti itu. Nah, di dua hadis ini yang telah kita baca ini, yang satu menunjukkan bahwa sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki berakal, baligh, dan dia penduduk asli di situ. Atau imigran tapi sudah menetap lama, itu juga disebut mustautin. Bagi yang tidak mustautin seperti musafir, orang yang sedang bepergian, mampir, seperti ya ke Jakarta atau kemana, itu tetap wajib Jumatan, tapi nanti tidak dihitung atau masuk di angka yang 40, seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, diobrolin terkait dengan sholat Jumat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Nida. Monggo, silakan Bu. Kalau ada seorang laki-laki, misalnya dia bertahun-tahun gitu tidak melaksanakan sholat Jumat, maka bagaimana cara mengkodoknya? Apakah sholat zuhur biasa gitu, 4 rakaat gitu ya? Atau Ya. gimana? Ya, terkait dengan kodok sholat Jumat, itu nanti kodoknya jadi sholat duhur.
Jadi sholat duhur. Kecuali di mazhab Hanafi, kalau tidak salah saya pernah dengar itu boleh dikodok sesuai dengan sholatnya. Dikodoknya sholat duhur. Itu. Maksudnya dikodok sesuai dengan sholatnya berarti 2 rakaat gitu Ustadz. Ya 4 kalau ngodok sesuai sholat duhur. Enggak, maksudnya tadi yang di mazhab Hanafi. Oh, yang di mazhab Hanafi ya tetap begitu. Baik Jadi Ustadz, memang sholat Jumat ini berkaitan dengan orang lain gitu. Sehingga ketika dilaksanakan tidak sesuai dengan atau tidak lengkap dengan orang lain, itu tidak sah. Jadi Allah seakan-akan mensyariatkan Jumat ini dalam rangka supaya hubungan sosial antara masyarakat, antara tetangga itu terjalin dengan baik. Sehingga Allah mensyariatkan satu sholat yang tidak sah kecuali sudah berkumpul. Kata-kata Jumat juga diambil dari akar kata lijtima innas. Disebut Jumat karena tempat kumpulnya manusia. Ini berarti syariat kita, syariat Islam ini sangat menyukai kehidupan bermasyarakat, kehidupan berinteraksi sosial antara masyarakat itu sangat dianjurkan. Terbukti ada satu sholat dan itu afdolus sholah gitu ya, yang tidak sah kecuali dihadiri yang lainnya. Ada satu sholat yang tidak boleh egois gitu. Yang sakit hati, yang pernah tengkar, semuanya harus kumpul di sholat itu. Kayak gitu. Ini salah satu rahasia dari disyariatkannya sholat Jumat. Baik, Afwan kita lanjut. Ustadz, kalau Eh, misalnya ya orang Bu. Indonesia gitu, yang tinggal di Jepang gitu kan, nggak semuanya berkesempatan untuk bisa sholat Jumat ke masjid atau mengumpulkan 40 orang ya kalau dalam mazhab Syafi'i. Artinya yang saya dengar beberapa orang Indonesia yang misal kerjanya kantoran gitu dan punya waktu sangat sedikit untuk istirahat di hari Jumat itu pada akhirnya mengumpulkan staf yang orang Muslim juga satu kantor, paling ya cuma 3 itu Ustadz. Jadi apakah bisa Iya, pada akhirnya maksudnya ya mereka gantian gitu setiap minggu yang saya dengar ya. Misalnya teman-teman saya iya, yang iya. masih bekerja di Jepang gitu, Betul. para lelaki ini akhirnya apakah itu bisa bisa dipakai gitu walaupun dia sendirian Iya, orang Indonesia gitu. iya betul. Jadi dalam kondisi seperti itu dianjurkan apa? Tidak meninggalkan sholat Jumat. Artinya dirikan saja. Namanya pindah ikut madhabnya Imam Malik kalau sampai 12 atau Imam Abu Hanifah seperti itu. Itu demi untuk mengejar keutamaan hari Jumat. Keutamaan sholat Jumat seperti itu. Karena itu sholat yang istimewa sehingga dalam kondisi seperti yang tadi disampaikan ya boleh. Bahkan sangat dianjurkan gitu ya. Jangan nunggu 40. Madhab Syafi'i itu apa ya? Terlalu sulit gitu untuk di kota besar, apalagi di minoritas Muslim seperti itu. Berarti tidak termasuk talfik gitu ya Ustadz dalam hal ini ya karena emergency gitu. Ya, ya itu Itu fikih berarti kalau tiga darurat. itu kalau apa Ustadz? Kalau tiga itu berarti kan satu orang jadi muadzin,
Satu orang Iya, jadi imam dan juga khotib khotib. gitu. Satu orang jadi makmum Nah, gitu kan. iya. Atau rolling nanti. Minggu depan kamu ya. Bisa Ya seperti itu. biasanya gitu Ustaz. Saya dengar begitu memang teman-teman saya yang masih kerja di sini atau Iya, dulu waktu kuliah juga di tengah-tengah kelas di apa di antara kelas gitu ya. Di antara jam kelas iya. kan cuma berapa menit di rolling itu bertiga. Bertiga. Hmm. Tapi nggak bisa khutbah ya. Khutbah banyak sekarang di internet kan. Kalaupun misalkan nggak mau khutbah, ya ambil wajib-wajibnya aja atau syarat-syarat khutbah aja. Kayak berdiri, kemudian kalau di mazhab Syafi'i ya kan yang wajib itu baca Alhamdulillah, kemudian kedua wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa walah kayak gitu. Hamdalah, sholawat ala Nabi, kemudian apa? Wasiyah bittaqwa. Usikumullah, apa? Ittaqullah, haqqa tuqatih, kayak gitu-gitu. Itu yang wajib. Kemudian mendoakan kaum muslimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sama baca satu ayat atau dua ayat. Misalkan Qul huwallahu ahad. Ya udah sah khutbahnya. Jadi dipermudah. Kalau waktunya sangat terbatas. Biasanya istirahat itu waktunya berapa? Setengah jam ya? Nggak sampai. Berapa Tergantung menit? kan. Ya tergantung kampus, tergantung Gantung ya. ini. Oh iya terus Afwan Ustaz, Iya, baru jadi ingat lagi. Kalau di mazhab Abu Hanifah kenapa diwajibkan harus pakai bahasa Arab Ustaz khutbah? Kalau di kita kayaknya nggak apa-apa nggak sih ditranslate gitu ke bahasa Indonesia? itu saya belum lihat. Ya. Oh gitu. Jadi biasanya kalau di masjid, halo Di Ustaz, Afwan. bagian-bagian tadi saja, Bu. Di bagian-bagian yang tadi aja. Di hamdalah, sholah ala nabi, wasiyah bittaqwa, kemudian doa lil mukminin, dan ya sudah itu. Mungkin itu yang wajib. Sisanya nggak wajib, kok. Tapi sisa Nggak harus. isi khutbahnya itu di antara wasiat taqwa sama yang apa itu Ustaz tadi? Nah, itu tuh Yang kalau di kita doa, kan bisa doa. pakai bahasa Indonesia ya Ustaz ya. Oh iya, bisa, betul. Nah, nah itu maksud saya. Jadi di si bahasa Indonesianya itu di dalam khutbah kan artinya kalau di Oh, kita nih, kalau setahu saya iya. kalau di masjid-masjid sini gitu ya, ya maksudnya kan kebanyakan memang di DKM-nya tuh orang Pakistan Ustaz. Kalau di Jepang ya banyak Hmm. gitu. Walaupun mungkin ada masjid Turki, ada masjid Indonesia, ada masjid Indonesia di Tokyo gitu. Mas tahu saya kalau lebih banyak masjid Pakistan memang kalau di Jepang gitu ya DKM-nya. Nah mereka biasanya ada translation atau apa eh, ya terjemah dari khutbah itu tapi di Terjemahan. awal. Jadi di awal tapi itu bukan termasuk khutbah gitu. Di awal Oh, dibacakan. Nah di Turki Jami juga setahu saya begitu di Tokyo Jami yang Turki ya itu kan sama-sama mazhab kemudian Hanafi. berbahasa Arab gitu ya. Nah, iya tapi sih ketika Setelah imamnya, diterjemah. ya betul, ya imamnya itu tetap pakai bahasa Hmm. Arab. Jadi sama sekali tidak ada bahasa selain bahasa Arab di dalam khutbah itu gitu. Jadi kalau tidak salah suami saya bilang Oh itu gitu termasuk ya. rukun. Rukunnya itu pakai bahasa Arab gitu. Hmm. Nah, berarti kenapa Ya, pertanyaannya ya. adalah kenapa dari mazhab Syafi'i dan mungkin mazhab lain itu diperbolehkan gitu. Artinya mengadaptasi bahasa masing-masing gitu di dalam khutbah. Artinya di dalamnya gitu, bukan translation yang Iya, tadi betul. prosesi di awal gitu, Ustaz. Itu ya. Mungkin karena masuk ibadah ya, sehingga nggak bisa ditawar. Tapi di mazhab Abu Hanifah itu ketika Fatihah, di Fatihah bagi orang Persia yang tidak hafal Fatihah itu boleh pakai bahasa Persia. Ada itu keterangan kayak gitu. Artinya di sana di kasus Fatihah tidak ketat, tapi di khutbah ketat seperti itu. Ini saya tidak tahu.
Nanti saya lihat lagi. Baik, kita lanjut lagi ya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad qala. Sahal berkata, "Ma kunna, tidaklah kita naqiluh." Qiluh itu tidur qailulah. Apa yang disebut tidur qailulah? Yaitu tidur sebentar. Dari kalimat, dari akar kata, dari derivasi qalilah. Qailulah. Nah, qalilah itu sudah sedikit. Tapi qailulah itu lebih sedikit lagi. Bentuk kecil, bentuk tasghir dari qalilah. Qailulah. Nah, kata Sahal bin Sa'ad, dalam riwayat Sahal bin Sa'ad, kami tidak tidur qailulah. Wala nataghadda, dan tidak makan siang illa ba'dal jum'atih, kecuali setelah sholat Jumat. Tafakun alaih. Jadi tidur qailulah itu masuk sunnatul Rasul, sunnahnya Nabi. Bagi yang bisa tidur sebentar. Tapi ada keterangan gak harus tidur. Yang disebut qailulah itu ya istirahat. Pas siang itu terik, istirahat. Nah, itu qailulah. Nah, dalam riwayat Sahal bin Sa'ad ini, katanya kami tidak qailulah dan kami tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Ini juga memperkuat pendapatnya jumhur, gitu, pendapatnya mayoritas ulama, bahwa Jumat itu dilaksanakan sesuai waktunya zuhur. Bukan seperti riwayat Bukhari tadi yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wallafdu li muslimin, muttafaqun alaih, wallafdu li muslimin. Lafadznya hadis ini diambil dari Sahih Muslim. Wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat itu disebut fi ahdi Rasulillah. Di hari Jumat itu hari spesial. Nabi menganjurkan itu hari untuk dilaksanakan pembacaan sholawat. Nah, banyak hadis menyeru hari Jumat atau malam Jumat itu berbanyak sholawat. Aktiru alayyah sholatan fil yaumil azhari walailihi. Walailiha katanya. Perbanyak membaca atas diriku sholawat, terutama di malam dan di siang hari, di siang hari Jumat. Itu sunnah. Juga perbanyak sedekah di hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa di dalam Islam ada malam Jumat? Nah, karena tanggalan Hijriyah itu dimulai sejak maghrib. Jadi kalau Nabi nyebut Yaumil Jum'ah, umpamanya tidak disebut dan malamnya, ya yang dimaksud adalah sepanjang 24 jam itu. Dari mulai maghrib sampai maghrib lagi. Itu namanya hari Jumat dan malam Jumat. Sehingga afdaliyah, keafdalan, keutamaan melaksanakan amalan-amalan malam Jumat atau hari Jumat itu meliputi malam dan siang harinya. Berbanyak sedekah, berbanyak sholawat, berbanyak amal-amal baik, membaca surat Kahfi, baca apa lagi? Surat-surat yang lain yang memang dianjurkan di hari Jumat. Ada pertanyaan menarik di salah satu kitabnya Imam Romli. Mana yang lebih afdal di hari Jumat? Bersedekah ataukah membaca sholawat atas Nabi? Imam Romli menjawab sholawat atas Nabi. Itu lebih afdal dari sedekah. Tapi berbahagialah orang yang mengumpulkan keduanya, bersolawat juga bersedekah. Seperti itu.
Juga di antara hari Jumat itu hari di mana hari kiamat akan terjadi itu di hari Jumat. Wan Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubah. Nabi khutbah qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi khutbah berdiri. Maka berdiri itu termasuk rukun khutbah kalau di mazhab Syafi'i. Termasuk rukun khutbah. Kecuali di mazhab Abu Hanifah, tadi saya lihat di syarahnya ini dikatakan tidak wajib, berdirinya itu sunnah. Tapi selain Abu Hanifah mengatakan wajib. Faja'at airun minasyami. Maka datanglah airun, kelompok tentara dari Syam. Jadi tentara yang dikirim berperang ke Syam itu datang. Famfatalah, maka bubar an-nasuh, manusia, ilaiha, menuju ke kelompok yang dari Syam itu. Jadi tatkala Nabi khutbah berdiri, rombongan tentara yang dikirim ke mana? Ke Syam itu datang. Maka para sahabat itu bubar di masjid. Hatta lam yabqa illa ithna asyara rajulan. Sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang laki-laki. Rawahu Muslimun. Jadi semuanya keluar. Karena ramai, itu ada apa itu? Ternyata orang-orang yang dari Syam pulang. Membawa harta rampasan perang, ghanimah. Nah, di sini terlihat ada yang tersisa 12 orang. Hadis inilah yang diambil oleh Imam Malik gitu, bahwa paling sedikitnya melaksanakan Jumat harus 12 orang. Karena Nabi melanjutkan khutbahnya. Itu yang diambil oleh Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya bilang, oh iya memang sisa 12. Tapi yang lain itu kok balik lagi kok gitu ke masjid ya, kayak gitu. Jadi nas-nas atau teks-teks inilah yang kemudian memang terbuka untuk ditakwil, terbuka untuk ditafsirkan oleh para pakarnya kayak gitu ya. Jadi perbedaan di dalam Islam itu juga muncul karena perbedaan cara memahami teks, cara memahami nas, cara memahami ibarat. Seperti itu. Cara memahami hadis ataupun ayat. Dan itu yang disebut dengan rahmah. Kasih sayang Allah. Jadi perbedaan itu tidak selalu dimaknai perpecahan. Tidak. Tapi perbedaan itu bisa jadi rahmah. Seperti tadi pertanyaan Bu Nida. Kalau di minoritas Muslim yang warganya tidak sampai 40, gimana? Ya, akhirnya ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan sholat Jum'ah karena masing-masing imam itu memiliki dalil, gitu ya, memiliki dalil yang kuat menurut dirinya dan tidak perlu menyalahkan yang lainnya. Kayak gitu. Yang salah itu yang nggak sholat Jumat. Hatta lam yabqa illa ithna asyara rajulan. Nah, kemudian di hadis ini juga dikatakan oleh pensyarahnya, ini menunjukkan kemuliaan yang 12 orang. Nah, di antara yang 12 itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Talhah, dan banyak lagi, 12 orang. Artinya 12 orang ini tidak menoleh kepada urusan duniawi. Tapi Nabi tidak marah. Nah, berarti boleh gitu.
Artinya orang-orang yang kemudian lari ke kawan-kawannya yang baru pulang dari Syam, itu ya boleh. Dan Nabi juga tidak menegur kan. Kalau tidak boleh, Nabi akan menegur. Seperti itu. Ini juga kata ulama tidak disyaratkan kok mendengarkan khutbah itu. Yang penting hadir. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang mensyaratkan harus mendengar minimal rukun-rukunnya khutbah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin dia dengar. Terus yang dimaksud mendengar seperti apa? Ya pokoknya hadir seandainya dia tertidur waktu dengerin khutbah. Yaitu sudah mendengar namanya. Ya. Atau masjidnya dekat proyek yang kemudian bising gitu. Ya tetap dianggap mendengar. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti itu. Nah, Nabi selalu khutbah berdiri. Kecuali di masa-masa Nabi itu mulai tidak sehat gitu ya. Selama berapa hari itu. 12 hari atau 10 hari itu Nabi tidak sehat kemudian wafat itu. Jadi itu. Wa an Ibnu Umar dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar qala Abdullah bin Umar berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Man adraka raka'atan min salatil jumu'ati barang siapa yang nututi satu rakaat min salatil jumu'ati dari salat Jumat wa ghairiha dan selainnya Jumat fal yudif ilaiha ukhra maka hendaknya nambah ilaiha pada satu rakaat itu ukhra kepada rakaat yang lain. Menambah satu rakaat, ya tinggal nambah satu rakaat. Asal nututi satu rakaat, maka tinggal nambah satu rakaat. Waqat tammat sholatuhu dan sempurnalah sholatnya. Kalau enggak nututi satu rakaat, maka sholat duhur. Umpamanya datang Jumat, ternyata imam sudah tahiyat akhir. Datang Jumat, ternyata imam sudah menuju sujud. Maka bergabunglah, cuma nanti disempurnakan sholat duhur. Jadinya dia sholatnya 4 rakaat. Ya gitu. Jadi syarat dianggap nututi sholat Jumat, dianggap mendapatkan sholat Jumat apabila dia menangi satu rakaat. Kalau sama sekali tidak, maka dia menyelesaikan sholat duhur. Ini yang kata fikih, sholat la sholat. Sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat. Artinya sholat, niatnya sholat Jumat gitu ya. Tapi pelaksanaannya sholat duhur. Sholat la sholat. Sholat tapi tidak sholat. Sholat Jumat tapi tidak sholat karena sholat duhur. Jadi di hadis yang barusan ini dikatakan barang siapa yang nututi satu rakaat maka itu dianggap nututi sholat Jumat. Kalau tidak sampai satu rakaat, nah satu rakaat itu dihitung dari mana? Dari ruku. Itu udah maksimal ya. Maksimalnya seorang makmum yang menangi rukuknya imam itu dianggap satu rakaat. Di riwayat yang kuat atau ya itu ruku. Man adrokar ruku, fakot adrokar rokaah kata hadisnya. Barang siapa yang menangi ruku, maka berarti menangi rokaatnya.
Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Imam Ad-Daruqutni. Wal lafdu, adapun lafadznya, lahu itu milik Daruqutni. Wa isnaduhu sahihun, adapun sanadnya hadis ini sahih. Valid, lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Tapi Imam Abu Hatim menguatkan bahwa hadis ini hadis mursal. Mursal. Jadi di hadis-hadis ini ya keuntungannya belajar hadis langsung itu seperti ini. Jadi babnya Jumat gitu ya. Tapi kita di dihidangi dengan tradisi-tradisi Rasulullah, tradisi-tradisi para sahabat. Seperti tradisi Qoilulah misalnya. Tidur setelah duhur atau sebelum duhur. Tidur siang sebentar, Qoilulah. Ini kan ternyata menurut medis yang modern kan memang sangat bermanfaat. Mungkin ibu-ibu nanti ada yang bisa menjelaskan ini. Manfaatnya Qoilulah. Kemudian ada apa? Kita juga disuguhi di sini bahwa memang ada orang-orang yang tidak bergeming tatkala melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dia tidak dipengaruhi oleh urusan-urusan duniawi. Dia tahu mana waktunya untuk akhirat dan mana waktunya untuk dunia. Tapi kita kemudian harus memaklumi kalau di antara masyarakat kita itu sangat terlena dan mencintai dunianya. Yang penting kewajiban akhiratnya kan tidak dilupakan. Seperti Nabi ditinggal saat khutbah. Nah, itu kan kalau dibayangkan sekarang kok berani-beraninya gitu ya ninggalin Nabi. Tapi Nabinya nggak marah kok. Nah, mungkin seorang kiai harus melihat hal-hal seperti ini sehingga tidak mudah marah kepada masyarakatnya dan mudah memaklumi perilaku masyarakat yang memang tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan, jumpa lagi di malam Ahad mendatang, weekend depan, dan kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina fil alamin. Majid. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup apa yang bisa kita baca, maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan, menambah kecintaan kita kepada hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita.
dan sehingga menjadi kebaikan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keturunan-keturunan kita, dan bagi keluarga kita. Kiranya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bu Ibu, sampai jumpa. Assalamualaikum.